Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang sejarah kemuhammadiyahan. Anggota kami ada 4. Yang pertama Mugni Nur Wahidin, yang kedua Nazdifa Abiyi, dan yang ketiga Nurin Sani Dorojatun, dan yang keempat ada Septian. Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Jogja oleh seorang tokoh ulama bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan yang dihadapi masyarakat Muslim Indonesia di bawah penjajahan kolonial Belanda. Tujuan utama pendiriannya adalah melakukan formasi dalam praktik dari pemahaman Islam, mempromosikan pendidikan, kemandirian, dan pelayanan sosial. Sejak berdirinya Muhammadiyah, telah tumbuh menjadi salah satu gerakan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Mereka memiliki ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan program sosial yang membantu meningkatkan pendidikan, akses kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah juga aktif dalam membawa pembaharuan dalam pemahaman Islam, mempromosikan Islam yang mendalam, dan berperan dalam isu-isu sosial dan keagamaan di Indonesia. Organisasi ini berperan penting dalam memajukan masyarakat Muslim Indonesia dan memperbarui Islam sesuai dengan kebutuhan zaman. Latar belakang. Yang pertama, kolonialisme Belanda. Muhammadiyah didirikan pada 1912 di Yogyakarta, Indonesia, saat Indonesia masih di bawah penjajahan kolonial Belanda. Kolonial Belanda menciptakan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi penduduk pribumi Indonesia yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim. Kedua, kebutuhan akan pembaruan Islam. Di dalam kolonialisme, beberapa tokoh dan ulama masyarakat merasa perlu pembaharuan dalam Islam untuk mengatasi tentang zaman baru dan mengatasi isu-isu sosial, pendidikan, dan ekonomi. Pembaharuan Islam dianggap sebagai cara untuk memperbaiki praktek keagamaan dan memajukan masyarakat Muslim. Ketiga, inspirasi dari gerakan pembaharuan dunia Islam. Pemikiran Muhammad Abduh dari Mesir dan gerakan pembaharuan Islam lainnya di dunia Islam mempengaruhi pemikiran dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah mengadopsi gagasan seperti ittihad, usaha untuk menafsirkan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman, dan pendekatan rasional agama sebagai diajarkan oleh pemikiran responis. Keempat, pendidikan dan sosial. Salah satu fokus utama Muhammadiyah adalah pendidikan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah modern yang mencakup mata pelajaran agama dan umum. Muhammadiyah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti rumah sakit, panti asuhan, dan program kesejahteraan. Kelima, kemandirian dan keislaman moderat. Muhammadiyah mengutamakan kemandirian dalam pendidikan, sosial, dan keagamaan sehingga tidak tergantung pada pihak kolonial. Mereka mempromosikan Islam yang moderat, mengedepankan pendekatan rasional dalam praktik keagamaan. Jadi Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam reformis di Indonesia yang merespon kolonialisme dengan tujuan mempengaruhi ajaran Islam sesuai dengan tuntunan zaman, di mana pemikiran Muhammad Abduh dan pemikiran reformis di dunia Islam lainnya yang memainkan peran kunci dalam menginspirasi gerakan ini. Pendirian Muhammadiyah. Pendirian Muhammadiyah dipicu oleh semangat reformasi, peningkatan pendidikan, dan kemandirian umat Islam di bawah kolonialisme Belanda. Organisasi ini tumbuh menjadi salah satu gerakan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia dengan
menjunjung nilai reformis dan pendidikan berkualitas. Pertama, reformasi Islam. Salah satu tujuan pendirian Muhammadiyah adalah melakukan reformasi dan praktek dan pemahaman Islam. Pada saat itu banyak praktik keagamaan dan budaya dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan Muhammadiyah berusaha untuk membersihkan dan memurnikan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman yang murni. Kedua, pendidikan Islam yang berkualitas. Muhammadiyah sangat menekan pentingnya pendidikan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum sehingga memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemahaman agama. Ketiga, kemandirian umat Islam. Muhammadiyah juga menekan kemandirian dalam pendidikan, sosial, dan agama. Mereka ingin agar umat Islam memiliki kontrol atas urusan keagamaan dan pendidikan mereka sendiri, sehingga tergantung pada pihak kolonial Belanda. Konsep ini menjadi prinsip penting dalam upaya pendirian Muhammadiyah. Tokoh utama Muhammadiyah. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah sosok yang visioner dan gigih dalam memimpin gerakan ini untuk melakukan reformasi Islam dan memajukan masyarakat Muslim Indonesia. Kedua, Kiai Haji Ahmad Karim Amrullah, seorang tokoh penting dalam Muhammadiyah yang dikenal sebagai diplomat dan pemikir Islam. Dia memainkan peran kunci dalam hubungan internasional dan diplomasi Indonesia. Ketiga, Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan pemikir yang terkenal dalam dunia Islam Indonesia. Karyanya yang terkenal termasuk dalam novel Ayahku dan Tafsir Al-Hazar. Ketika Dr. Haji Hearda Nasir, tokoh termuka dalam Muhammadiyah pada zaman modern. Dia menjadi ketua pemimpin Pusat Muhammadiyah (PPP) Muhammadiyah dan berperan aktif dalam pengembangan pendidikan dan keagamaan. Oke, selanjutnya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus, seorang ulama yang dikenal karena pendekatan keagamaannya yang moderat dan penuh toleransi juga. Dia juga memainkan peran dalam mempromosikan dialog antar agama. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Syarif Ma'arif, seorang ulama dan pemikir yang terlibat dalam berbagai isu sosial dan keagamaan di Indonesia. Dia juga merupakan tokoh yang aktif dalam mempromosikan toleransi dan perdamaian. Ada Dr. Dahlan Rais, tokoh politik dan pendidikan yang berperan dalam mengembangkan pendidikan dan mempromosikan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Selanjutnya, lahirnya Muhammadiyah. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Selanjutnya, kondisi internal umat Islam. Fenomena sinkritisme merupakan perpaduan antara tradisi dan kepercayaan tradisional yang telah berubah menjadi adat istiadat bersifat agamis dengan bentuk mistik berjiwa Hindu dan Buddha. Keyakinan masyarakat pada waktu itu adalah animistik dan dinamistik. Penyebaran Islam pada saat itu masihlah tidak merata. Kondisi ekonomi, solidaritas sosial yang memudar antar umat Islam, pendidikan umat Islam yang memprihatinkan. Ketiga hal tersebut terjadi pada saat Belanda masuk ke Indonesia. Sistem pendidikan yang dianut adalah bagaimana pribumi dapat memiliki keandalan. Tujuannya adalah
untuk membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pribumi tidak diperkenalkan kembali tentang pendidikan Islam. Selanjutnya, kondisi eksternal umat Islam. Kebijakan politik kolonial Belanda terhadap umat Islam. Kolonial Belanda masuk ke Indonesia sekitar tahun 1556 Masehi dengan tujuan untuk menguasai Nusantara dan untuk misi kristenisasi, sehingga sikap kolonial Belanda terhadap ruang gerak umat Islam yang telah disebarkan oleh Wali Songo pada saat itu semakin dibatasi, seperti membatasi bahkan memutus hubungan umat Islam dengan dunia luar, termasuk bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Kolonial Belanda mendirikan kelompok-kelompok aliansi dari unsur masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi umat Islam. Lalu pengaruh perkembangan Islam di Timur Tengah. Beberapa orang pribumi yang mendapatkan kesempatan untuk pergi haji mayoritas akan menetap di sana untuk beberapa saat, menimba ilmu, pengetahuan, dan agama yang selanjutnya akan pulang dan menyebarkan ilmu-ilmu mereka di tanah air. Seperti halnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau memiliki pandangan lembaga pendidikan agama yang ada di Indonesia seperti pondok pesantren ketika itu tidak dapat memenuhi tuntutan zaman, sementara pendidikan yang diselenggarakan kolonial Belanda sama sekali tidak memperhatikan pendidikan Islam. Perbandingan di atas membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammad Abduh memiliki keinginan untuk meningkatkan SDM umat Islam dengan meningkatkan keilmuan dan meningkatkan pendidikan Islam, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mencetuskan untuk membuat suatu organisasi yang bergerak di bidang keilmuan dan agama, yaitu Muhammadiyah. Lalu ada misi Muhammadiyah. Yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Yang kedua, memahami agama Islam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, memperluas ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Lalu mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung lahirnya organisasi Muhammadiyah. Yang pertama, Islam tidak lagi bersinar dalam cahaya murninya. Kedua, kurangnya persatuan dan kesatuan umat Islam sebagai akibat gagalnya penegakan ukhuwah Islamiyah dan lemahnya organisasi yang kuat. Yang ketiga, beberapa lembaga pendidikan Islam tidak mampu menghasilkan eksekutif Islam karena tidak lagi memenuhi tuntutan zaman. Yang keempat, sebagian besar umat Islam hidup dalam kisaran sempit fanatisme, keyakinan buta, pemikiran dogmatis, konservatif, formalisme, dan tradisionalisme. Yang kelima, dari persepsi bahaya Islam yang mengancam jiwa dan sehubungan dengan misi dan kegiatan pusat Kristen di Indonesia yang semakin mempengaruhi penduduk. Didirikan organisasi Muhammadiyah. Yang pertama, menyebarkan pengajaran agama Islam berdasarkan panutan Nabi Muhammad kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Yang kedua, memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya, yakni memajukan pendidikan dan pembelajaran agama di Hindia Belanda. Yang ketiga, memajukan dan menikmati hidup selama kehendak Islam mencapai akhir. Menurut Zarnawi Hadikusuma, kata-kata sederhana ini memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Artinya, jika umat Islam lemah dan keterbelakang karena tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya, Muhammadiyah mengungkapkan dan menekankan ajaran Islam yang murni, mendorong umat Islam untuk mempelajarinya secara umum. Ulama mengajari mereka suasana dan hal-hal menarik yang mendorong mereka untuk belajar dengan cara yang lebih maju. Program dan kegiatan Muhammadiyah. Yang pertama ada pendidikan. Muhammadiyah memiliki jaringan sekolah mulai dari tingkat kanak-kanak
hingga tingkat perguruan tinggi. Mereka memberikan pendidikan yang mencakup mata pelajaran agama dan umum. Perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Muhammadiyah Bandung yang berperan penting dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua ada kesehatan. Muhammadiyah mengoperasikan rumah sakit dan pusat kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat dengan biaya terjangkau. Mereka memainkan peran penting dalam sektor kesehatan di Indonesia. Yang ketiga ada sosial dan kemanusiaan. Muhammadiyah memiliki panti asuhan dan yayasan sosial untuk anak-anak yatim, duafa, dan mereka yang membutuhkan. Juga aktif dalam program-program pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam situasi darurat. Yang keempat, pengembangan ekonomi dan kewirausahaan. Muhammadiyah mendukung pembangunan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha. Yang kelima ada keagamaan dan dakwah. Muhammadiyah aktif dalam kegiatan keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah, kajian agama, dan dakwah untuk penyebaran agama Islam yang moderat dan inklusif. Yang keenam ada dialog antar agama. Muhammadiyah mendorong dialog antar agama dan toleransi di Indonesia. Mereka berperan dalam mempromosikan dan berkolaborasi dengan pemeluk agama lain untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan. Peran Muhammadiyah dalam pembaharuan Islam. Yang satu, kesederhanaan. Muhammadiyah berperan mendorong kesederhanaan dalam praktik-praktik keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Mereka menekankan pentingnya memahami Islam yang lebih moderat dan menolak praktik-praktik keagamaan yang dianggap berlebihan atau bertentangan dengan ajaran Islam yang asli. Yang kedua ada pendidikan. Salah satu aspek terpenting dari reformasi Muhammadiyah adalah perbaikan pendidikan Islam. Mereka mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, mengangkat kualitas pendidikan Islam, dan mempromosikan pendidikan yang lebih inklusif. Yang ketiga, keberagaman. Muhammadiyah mendorong inklusivitas dan menerima perbedaan dalam bermasyarakat. Mereka mendukung pemahaman Islam yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan antar golongan, etnis, dan agama. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Muhammadiyah berkomitmen untuk membantu umat Islam yang kurang mampu atau yang terpinggirkan gitu. Mereka mendirikan berbagai lembaga sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga amal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kelima ada perlawanan terhadap kolonialisme. Selama penjajahan Belanda, Muhammadiyah juga aktif dalam perlawanan terhadap penindasan kolonial. Mereka mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memainkan peran penting dalam pergerakan nasional. Perkembangan dan prestasi Muhammadiyah. Yang pertama ada pencerahan pemikiran. Muhammadiyah telah memberikan kontribusi besar dalam pencerahan pemikiran Islam di Indonesia. Gerakan ini mendorong pemahaman Islam yang lebih moderat, toleran, dan inklusif. Mereka menolak praktik-praktik bid'ah atau inovasi agama yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Muhammadiyah yang telah menghasilkan banyak karya tulis, literatur, dan pemikiran Islam yang mempromosikan pendekatan yang lebih ilmiah dan rasional terhadap agama. Yang kedua ada pendidikan modern. Salah satu prestasi utama Muhammadiyah adalah pendirian sekolah-sekolah modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Muhammadiyah menjadikan pendidikan sebagai fokus utama mereka untuk meningkatkan melek huruf dan kualitas pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya membantu banyak individu untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas serta menghasilkan sarjana
dan profesional yang berkontribusi pada pembangunan negara. Yang ketiga ada pemberdayaan sosial. Muhammadiyah juga aktif dalam upaya pemberdayaan sosial masyarakat. Mereka mendirikan berbagai lembaga sosial, termasuk rumah sakit, pusat kesehatan, dan pelayanan medis, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam bantuan kemanusiaan, seperti tanggap bencana dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka juga mendukung usaha ekonomi sosial seperti koperasi untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Amal usaha Muhammadiyah. Sebagai organisasi pembaru, Muhammadiyah memiliki karakteristik yang khas. Yang ini pola pembaruan yang dilakukan melalui penataan organisasi yang rapi dan terencana. Pokok-pokok pemikiran Muhammadiyah diaplikasikan dalam kehidupan amal usaha, baik pada bidang garap keagamaan, pendidikan, maupun kemasyarakatan. Usaha-usaha Muhammadiyah yang menonjol sejak awal kehadirannya di bumi Nusantara ini adalah kegiatan-kegiatan dakwah yang langsung menyentuh kepentingan nyata masyarakat, yang terdiri atas kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Jumlah amal usaha Muhammadiyah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertambahan amal usaha yang secara kuantitatif diimbangi oleh usaha-usaha peningkatan kualitatif agar mampu berkembang secara lebih baik di masa yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya amal usaha Muhammadiyah di bidang keagamaan. Pembaruan dalam bidang keagamaan berarti penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran lain. Selanjutnya, amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah merupakan organisasi massa Islam terdepan dan terbesar dibandingkan dengan organisasi lainnya. Bagi Muhammadiyah, pendidikan mempunyai arti penting karena melalui bidang inilah pemahaman tentang ajaran Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidaklah heran jika program nyata paling awal dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menggembirakan pendidikan. Nah, di bidang ini paling tidak ada dua segi yang menjadi sasaran pembaruan, yaitu cita-cita dan teknik pengajaran. Lalu yang selanjutnya amal usaha Muhammadiyah di bidang kemasyarakatan. Sedangkan di bidang kemasyarakatan, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola melalui lembaga-lembaga, bukan secara individual sebagaimana yang dilakukan orang pada umumnya di dalam memelihara rumah anak yatim piatu. Usaha pembaruan dalam bidang sosial kemasyarakatan ini ditandai dengan didirikannya Pertolongan Kesengsaraan Umum atau PKU pada tahun 1923. Ide dibalik pembangunan dalam bidang ini yaitu karena banyak di antara orang Islam yang mengalami kesengsaraan. Selanjutnya, jaringan struktural dan fungsional dalam Muhammadiyah. Untuk struktur fungsional Muhammadiyah terdiri dari lima pimpinan. Yang pertama pimpinan pusat, kedua pimpinan wilayah, ketiga pimpinan daerah, keempat pimpinan cabang, dan 5 pimpinan ranting. Nah, untuk struktur fungsionalnya, Muhammadiyah atau organisasi horizontal itu ada dua. Yang pertama majelis-majelis dan yang kedua lembaga dan biro. Lambang Muhammadiyah. Matahari yang pertama itu matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, Muhammadiyah
Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat. Yang kedua, 12 sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam. Semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari atau bisa dibilang sahabat Nabi Isa yang berjumlah 12. Dan yang ketiga, warna putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan. Warna hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan kesejahteraan. Kesimpulannya, maka berdirinya Muhammadiyah itu karena alasan dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pemurnian pengaruh dan adat istiadat non-Islam dari Islam Indonesia. Yang kedua, merekonstruksi Islam dengan pandangan kepemikiran kontemporer. Yang ketiga, reformasi pengajaran dan pendidikan Islam. Yang keempat, melindungi Islam dari pengaruh serangan luar. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.